Saudara-saudari, para sahabatku yang terkasih, selamat berjumpa. Selamat Paskah, haleluya. Kali ini saya ingin mengajak Anda semua merenungkan makna hari Minggu sebagai hari kebangkitan Tuhan. Menarik sekali, keempat Injil mengisahkan kisah makam kosong saat Tuhan bangkit. Itu semua menyebut, keempat Injil itu menyebut hari pertama minggu itu. Istilah hari pertama minggu itu adalah hitungan model Yahudi yang dimulai dari hari Minggu. Hari pertama itu hari Minggu. Maka sebenarnya hari juga dalam tata liturgi kita ikuti mulai dari Minggu, Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu, hari pertama. Minggu dari kata Domingus artinya Tuhan. Hari Minggu adalah hari Tuhan. Mengapa hari Minggu disebut hari Tuhan? Karena pada hari itu Tuhan bangkit. Nah, yang menarik dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, Thomas Rasul waktu itu tidak datang. Dan ketika dia tidak datang pada hari Minggu, saat Tuhan bangkit dan menampakkan diri kepada para murid, Thomas kelewatan. Thomas ketinggalan kereta. Thomas tidak tahu kalau Tuhan sudah bangkit. Baru ketika 8 hari kemudian, seperti disebut pada Yohanes bab 20 ayat 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Saat itulah Thomas mengalami Tuhan yang bangkit. Thomas melihat Tuhan yang bangkit. Ada 2 poin di sini. Hari Minggu saat Tuhan yang bangkit itu hari pertemuan jemaat. Kata gereja dari kata eklesia, bahasa Latin, bahasa Yunani juga eklesia, bunyinya sama, hurufnya pakai K, artinya rapat, sidang, pertemuan. Artinya apa? Artinya gereja itu adalah orang-orang yang berkumpul dalam nama Tuhan untuk menyembah Tuhan. Untuk kita, Tuhan yang bangkit. Maka hari Minggu itu memang hari istimewa bagi umat Kristiani. Karena Tuhan bangkit. Dan yang kedua, Tuhan bangkit dan menjumpai para murid saat mereka berkumpul. Maka ketika orang tidak ikut berkumpul, orang tidak mengalami Tuhan yang bangkit. Itulah sebabnya Ekaristi pada hari Minggu adalah perayaan saat kita bersama-sama umat yang lain kumpul untuk mengalami Tuhan yang bangkit. Kalau tidak datang kayak Thomas, tidak mengalami. Nah, kita lebih beruntung daripada Thomas dan para murid. Karena apa? Karena selain Ekaristi yang dirayakan pada hari Minggu, juga ada hari-hari biasa juga sih. Tapi memang yang paling penting hari Minggu. Hari Minggu itu khusus. Misalnya, meriah. Tetapi dengan adorasi Ekaristi, kita tidak hanya menjumpai Tuhan saat perayaan Ekaristi yang berlangsung cuma 1,5 jam atau 1 jam di beberapa tempat pada hari Minggu. Tapi dengan adorasi, khususnya adorasi abadi, kita bahkan bisa selalu melihat Tuhan yang bangkit. Tuhan yang sama, yang lahir dari perawan Maria, Bunda Maria ya, Tuhan yang sama yang hidup dan berkarya selama 3 tahun. Tuhan yang sama yang wafat dan bangkit dan kini menampakkan diri kepada para murid, itu pun hadir dalam Ekaristi. Tapi dalam adorasi kita bisa melihat Tuhan yang sama, tapi dalam rupa roti suci. Bersama Puspita, Anda bisa melihat sekarang atau mengalami adorasi bersama melalui channel adorasi abadi yang sudah dimulai. Kita bisa bergabung adorasi dari rumah untuk tetap selalu melihat Tuhan yang bangkit. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.